Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kade Pendiatawan. Di sini saya akan membahas materi, yaitu materi psikologi pendidikan, di mana submaterinya yaitu sistem pendidikan yang ideal. Berbicara tentang psikologi, kita tahu bahwa psikologi itu berkaitan dengan otak kita, di mana otak kita itu terdiri dari otak rasional, otak emosional, dan juga otak spiritual. Begitu juga dengan sistem pendidikan yang ideal itu, di mana sistem pendidikan ideal itu harus mengoptimalkan seluruh fungsi otak tersebut dengan baik. Nah, dari penggunaan otak tersebut, kita akan mendapatkan yang namanya penerimaan, pengolahan, penyimpanan, dan juga penggunaan informasi secara efektif. Berbicara tentang sistem pendidikan ini, menurut Sidiknas tahun 2003, di mana pendidikan itu merupakan suatu usaha yang sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, dari potensi itu kita akan memiliki yang namanya spiritual, keagamaan, akhlak mulia, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, dan juga keterampilan yang berguna untuk dirinya, masyarakat, bangsa, maupun negara. Dari definisi itu kita tahu bahwa tujuan diselenggarakannya pendidikan itu adalah agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang dimiliki dalam dirinya. Nah, dari potensi yang dimiliki dari peserta didik itu sangat perlu dikembangkan agar memiliki apa yang namanya kekuatan spiritual keagamaan, memiliki akhlak mulia yang baik, memiliki kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan juga kecerdasan spiritual. Dan juga peserta didik dapat memiliki yang namanya mengendalikan diri dengan baik, kepribadian, dan juga memiliki keterampilan dalam proses pendidikan atau dalam menjalankan suatu proses kehidupannya. Berbicara tentang pendidikan ini, kita tahu bahwa di dalam pendidikan banyak informasi-informasi yang kita dapat, baik itu dari pendidikan di keluarga, pendidikan di masyarakat, maupun pendidikan di sekolah. Nah, informasi-informasi itu masuk melalui panca indera kita, atau dapat dikatakan pintu masuknya informasi itu melalui panca indera kita. Nah, panca indera kita itu terdiri dari penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan juga pengucapan. Nah, kelima panca indera kita itu jika digunakan dengan baik atau difungsikan dengan sebaik-baiknya, maka informasi-informasi yang kita dapat itu akan diproses atau dikirimkan khusus ke otak kita. Kemudian otak kita akan mengelola informasi-informasi tersebut sehingga manusia bisa mengerti dan merasakan akan suatu hal. Nah, itulah dapat dikatakan bahwa pintu masuknya informasi itu melalui panca indera kita. Nah, kemudian adapun otak kita ini dikaitkan juga dengan komputer, karena otak dan komputer itu sama-sama memiliki kepintaran. Nah, adapun perbandingan antara komputer dan otak kita, di mana dari segi penggunaannya. Nah, komputer itu jika digunakan secara terus-menerus akan cepat aus, atau komputer itu akan cepat rusak, baik dari segi keyboardnya, monitornya, dan lain sebagainya.
Dibandingkan dengan otak kita itu jika digunakan secara terus-menerus itu akan menjadi pintar, atau dapat dikatakan otak kita itu akan menjadi canggih. Nah, itulah materi yang bisa saya dapat sampaikan. Jika ada kekeliruan dan salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya aturkan paramen santi. Om Santi Santi Santi.